Udahlah, gue capek. Gue berserah aja sama Tuhan. Terserah Tuhan mau bawa gue kemana. Are you really sure itu berserah? Hai guys, it's me Jay and let's talk about our life. Pernah nggak dalam hidup kamu berucap kalimat yang tadi? Gue udah capek, gue berserah aja sama Tuhan. Terserah Tuhan ajalah hasilnya. Terserah Tuhan mau kasih atau enggak. Terserah Tuhan mau gue kerja atau nganggur. Terserah Tuhan gue hidup punya pasangan atau sendiri. Terserah Tuhan kasih gue mujizat kesembuhan atau tetap sakit. Dan lain-lainnya. Pernah nggak? First of all, I would say berserah itu nggak salah. Sangat baik. Dan wajib malah menurut gue. By the way, maksudnya berserah sama Tuhan ya. Nah, tapi berserah itu juga bisa jadi salah. Kalau kita punya konsep berserah yang salah. Kalau diperhatikan, ucapan di awal tadi itu kesannya kayak baik ya. Kayak kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tetapi perhatikan kalimat awalnya. Udahlah, gue capek. Nah, udahlah gue capek ini nih yang bisa jadi salah. Karena ucapan seperti itu tadi lebih menunjukkan kalau ya, kita capek dengan masalah yang kita hadapi, which itu manusiawi, punya rasa capek, nggak masalah juga, bahkan kita kesal. Tapi jangan sampai kita marah sama keadaan. Apalagi marah sama Tuhan atau ngambek sama Tuhan karena kesal, nggak kelar-kelar problemnya. Nggak ada ujungnya masalah yang kita hadapi. Berasa, Tuhan kok diem aja sih? Pernah nggak kamu ngalamin itu? Kalau pernah dan sudah lewati masalahnya, boleh dong coba share di komen, karena gue juga pengen tahu cerita kamu juga. And well, ini yang mau gue sharingkan di video ini. Kalau kita cek di KBBI, berserah itu artinya mempercayakan diri dan nasib, bertawakal, pasrah kepada Allah. Dan pasrah itu berbeda dengan menyerah. Seseorang yang pasrah, dia itu melakukan yang terbaik dan sudah berusaha, tetapi untuk soal hasil, orang ini siap menerima apapun hasilnya nanti. Nah, sedangkan orang yang menyerah itu cenderung negatif. Artinya orang ini lebih menunjukkan sikap putus asa daripada berusaha. Jadi jangan sampai kita memiliki sikap menyerah ya, tetapi level up yuk ke berserah. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik, berusaha semaksimal mungkin, dan soal hasil kita percayakan kepada Tuhan. Gue sangat percaya kalau Tuhan pasti akan berikan terbaik buat lo. Nah, di video sebelumnya gue sempat ada sharing Bible verse ya yang tertulis, kalau orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Nah, ini menunjukkan kalau Tuhan mau kita berusaha di dunia ini dan tidak malas-malasan. Nah, sekarang ada Bible verse lagi nih yang bisa jadi pegangan buat hidup kita. I'm sure juga udah banyak yang tahu ya. Ada di Amsal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Yes and amen. Nah, kalau kita orang percaya dan percaya juga kita ini ciptaan Tuhan yang lebih dari burung-burung, kita pasti akan dipelihara Tuhan. Nah, termasuk dalam hal apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Gue belajar bagaimana kita manusia pasti punya dreams, punya goals, harapan, target, ekspektasi, dan sebagainya, you name it. Tapi gue juga belajar bagaimana gue ini ciptaan Tuhan, so gue boleh punya goals, tapi bukankah pencipta kita yang paling tahu yang terbaik buat kita? Benar nggak? Contohnya kayak handphone diciptakan oleh seseorang, oleh penciptanya, sebagai alat komunikasi. Dan ya mungkin sekarang buat konten ya, buat selfie-selfie. Nah, bisa nggak sih handphone itu kita pakai untuk ganjel pintu? Ya kan? Atau sebagai alas cangkir kopi, bisa banget kan. Nah, tapi kira-kira sedih nggak kira-kira penciptanya kalau ngelihat dan tahu karyanya dipakai tidak sesuai fungsi dan tujuan utamanya? Sudah pasti dong. Nah, dari situ gue belajar dan gue percaya banget ya sama rencana Tuhan buat hidup kita. Tuhan punya specific reason dan juga goals buat kita yang ada di dunia ini. Kita semua punya bagian masing-masing, dan kalau kita berserah sama Tuhan, maka kegagalan atau hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita, gua menganggap itu Tuhan sedang membelokkan dan mengarahkan hidup gua ke arah yang Tuhan inginkan. And God's plan is always better than my plan. Pikiran gua tuh kayak terlalu sempit gitu, gua merasanya, dan terbatas untuk mengetahui God's plan in my life gitu. Jadi kita balik lagi ke konsep menyerah versus berserah. Yuk belajar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik sebisa kita. Ya, sometimes we have to push our limit,
Tetapi kita juga harus manage ekspektasi kita, dan ditambah kita mendekatlah kepada pencipta kita. Ya, serahkan hidup kita kepadanya dan berdoa, God, I did my part and the result is yours. Karena gue yakin Tuhan mau kita berusaha dan melakukan bagian kita, dan biarlah Tuhan yang tentukan hasilnya. Jadi buat yang sudah berusaha cari kerja baru tapi belum dapet, percaya Tuhan akan kasih di waktu yang tepat. Meanwhile, kita tetap berusaha cari kerja. Buat yang mencari jodoh, jangan menyerah juga dan jangan pasrah. Nggak mungkin kan pasangan datang kalau kita cuma rebah-rebahan aja, ya nggak sih? Kita perlu hang out, kita perlu buka pertemanan baru, atau bisa juga usaha dari dating apps, ya kan? Well, kita nggak tahu kan, kita bisa ketemu jodoh dari pertemanan yang mana dan kapan waktunya. Dan buat yang sakit, tetap berusaha, terus berobat, dan menjalani hidup dengan penuh harapan untuk bisa sembuh. Tetap percaya, dan coba perbanyak dengar kesaksian-kesaksian hidup orang lain yang mengalami miracles, dan imani miracle mereka bisa terjadi tiba-tiba. Termasuk bisa terjadi sama diri kita, diri kamu. Buat yang Christian, I recommend you buat dengerin kesaksian Pastor Billy Lantang yang ngadepin kanker darah, dan mengalami mujizat kesembuhan. Itu perjuangannya luar biasa banget. You have to watch it, ya. Di YouTube banyak, tinggal search aja, ya, Pastor Billy Lantang sembuh dari cancer, atau ya kira-kira kayak gitulah. Itu ada banyak banget video-video kesaksiannya, sermon-sermonnya, itu oke banget. I'm sure itu bisa menguatkan kamu juga. Dan ya baik buat kamu yang lagi menghadapi sakit keras, ataupun juga buat yang sehat, tetap you have to watch it, karena itu sangat memberkati kamu. Karena bisa membantu juga mendapatkan wisdom untuk menghadapi ujian-ujian di bagian-bagian yang lainnya, bidang lainnya. So nothing is impossible with God. Miracle Tuhan itu udah suka datang tiba-tiba. Jadi sibuk-sibuklah kita mempersiapkan diri kita dan layakkan diri kita untuk menerima miracle itu. Dengan berusaha, lakukan yang terbaik, berdoa, dan berserah. God bless you guys.